Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita berhubungan dengan Bapa kita yang di sorga. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus mengarahkan pikiran kami untuk memahami firman kebenaran yang akan kami renungkan saat ini. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Ia tidak campur tangan pada orang-orang yang berkuasa. Ayat inti Yohanes 18 ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata, "Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Tetapi dewasa ini, dalam dunia keagamaan, banyak sekali orang yang sementara mereka percaya mereka sedang mendirikan kerajaan Kristus sebagai suatu kerajaan duniawi dan yang bersifat sementara saja. Mereka ingin menjadikan Tuhan kita pemerintah kerajaan-kerajaan dunia ini, pemerintah di singgasana dan ruang pengadilannya, di istana-istana dan di pasar-pasar. Mereka mengharapkan Dia untuk memerintah dengan perantaran undang-undang yang sah, dipaksa oleh kekuasaan manusia. Karena Kristus tidak ada di sini sekarang secara pribadi, maka mereka sendiri mau bertindak sebagai gantinya. Menegakkan suatu kerajaan seperti itulah yang diinginkan oleh orang Yahudi pada zaman Kristus. Tetapi ia berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ia tidak mau menerima takhta duniawi. Pemerintahan di mana Yesus tinggal bersifat bejat dan suka menindas. Di mana-mana terdapat ketidakadilan, pemerasan, sikap menolak paham lain, dan kebengisan yang menindas. Meskipun demikian, Juru Selamat tidak berusaha mengadakan pembaruan sipil. Ia tidak menyerang kejelekan dalam kebiasaan nasional, ataupun mempersalahkan musuh-musuh bangsa. Ia tidak mencampuri kekuasaan atau jabatan orang-orang yang memegang tumpuk pemerintahan. Ia yang menjadi teladan menjauhkan diri dari pemerintahan duniawi, bukan karena ia bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan manusia, melainkan sebab obatnya bukan terdapat hanya dalam tindakan manusia atau secara lahiriah. Supaya berhasil baik, obat itu harus mencapai manusia secara pribadi dan harus membaharui hati. Bukannya oleh keputusan pengadilan atau dewan atau majelis pembuat undang-undang, bukannya oleh wewenang orang-orang besar di dunia kerajaan Kristus itu didirikan, melainkan oleh menanamkan sifat Kristus dalam manusia dengan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk petunjuk firman yang kami boleh peroleh saat ini. Terima kasih oleh karena Engkau akan mampukan kami memahami setiap firman, dan kami boleh mengikut teladan Yesus. Tolonglah kami Tuhan hari ini, agar setiap langkah kehidupan kami benar-benar terarah kepada jalan-jalan-Mu. Semua sukses kami boleh raih, karena Tuhan selalu memegang tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Walaupun kami sadar, ada banyak tantangan di sekitar kami yang coba menjatuhkan iman kami, namun Tuhan adalah kekuatan kami yang siap menolong kami. Dan Tuhan juga siap menjaga melindungi kami dari COVID-19, dari sakit penyakit mara bahaya yang mudah berlaku bagi kami. Apapun pergumulan hidup umat-umat Tuhan, hamba datang dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Pakailah mereka sesuai dengan rencana-Mu, bentuklah sesuai dengan karakter-Mu, dan jadikan kami semua anak-anak Tuhan yang berhasil bukan hanya di dunia ini, tapi sampai dalam kerajaan sorga.
Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Memohon berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan